Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Dahlan, alhamdulillah bisa kembali menyapa Anda pemirsa Sumek TV dan Melayu TV dan juga tentunya pengunjung Mall Pekanbaru yang sore ini mungkin baru tiba di pusat perbelanjaan salah satu kebanggaan di Kota Pekanbaru. Ya, jadi seperti biasa kita selalu menghadirkan banyak program-program berkualitas di studio virtual Sumek TV yang ada di lantai 2 Mall Pekanbaru ini. Dan alhamdulillah ini juga kesempatan yang sangat spesial untuk kita tim dari program ini Cahaya Kolbu. Dan tentunya ini juga spesial momen juga untuk pengunjung Mall Pekanbaru karena kita di kesempatan ini nanti akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang menginspirasi dan informatif ya. Jadi program Cahaya Kolbu untuk edisi ini kita sudah menghadirkan narasumber di sini pemirsa Sumek TV dan juga Melayu TV dan juga pengunjung Mall Pekanbaru. Jadi bagi Anda mungkin pengunjung Mall Pekanbaru yang ingin bersama-sama kami di program ini bisa menempati tempat duduk yang sudah kita sediakan di bagian depan ya. Jadi bisa menempati tempat duduk yang masih kosong saja tanpa ada tempat khusus untuk siapapun. Jadi bisa menempati tempat duduk yang masih kosong untuk sama-sama bergabung di program Cahaya Kolbu hari ini. Dan langsung saya menyapa narasumber yang pertama di sebelah saya, alhamdulillah di kesibukan beliau juga masih menyempatkan hadir. Ini satu kebanggaan untuk kami tim Cahaya Kolbu. Beliau menyempatkan hadir di sini Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Sumek TV. Iya, sama-sama. Ya, jadi ini adalah hari yang kesekian untuk kita di studio Mall Pekanbaru ini Pak. Mohon supportnya juga dan doa restunya Pak. Oh iya, sukses selalu untuk Sumek TV. Amin, amin, amin. Terima kasih sekaligus sudah hadir. Ya, dan juga yang juga akan bersama-sama kita di program Cahaya Kolbu ini. Beliau ini juga merupakan pembina dari Sumek TV atau Melayu TV. Jadi alhamdulillah kita hadirkan juga di program ini kali pertama ya, pengunjung Mall Pekanbaru juga menyaksikan beliau ada di sini di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah ketua dari PMMI wilayah Riau. Jadi PMMI ini adalah organisasi sebuah organisasi yang mengurus tentang Mubalighah Indonesia. Jadi untuk wilayah Riau beliau adalah ketuanya. Jadi ini adalah ketua PMMI atau Persaudaraan Mubalighah Indonesia wilayah Riau. Alhamdulillah di sini sudah ada Haji Raja Maizir MH. Saya biasanya kita tim Sumek TV memanggilnya Ayah. Assalamualaikum Ayah Maizir. Ya, terima kasih sudah hadir Ayah di studio Sumek TV, studio virtual kita di Mall Pekanbaru. Terima kasih kembali. Ya, walaupun sebenarnya beliau kurang enak badan ya katanya ya, tapi alhamdulillah bisa hadir di sini. Iya, baik. Mungkin pengunjung Mall Pekanbaru juga yang ada di sini nanti bisa berkesempatan untuk bertanya ya, bertanya ke Wakil Wali Kota Pak Ayat atau juga ke Ayah Maizir terkait dengan topik kita ini. Topiknya sangat penting karena apa? Karena tadi sempat ngobrol dengan Ayah Maizir bahwa PMMI ini sebenarnya adalah sebuah organisasi yang dibentuk karena tidak adanya wadah atau media bagi Mubalighah di wilayah Riau pada khususnya ya. Jadi mungkin Ayah Maizir mungkin bisa cerita dulu ya terkait dengan PMM ini sebenarnya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. PMI ini adalah sebuah organisasi yang mana organisasi ini didirikan ya pada 3 tahun yang berlalu. Oke, baru 3 tahun ya. 3 tahun berlalu. Kantor pusatnya di Jakarta. Oke. PMI ini
kurun waktu 3 tahun itu telah berkembang pesat gitu ya. Dia telah mempunyai anggota Oke. di Jawa Barat ya, Aha. di Banten Oke. dan di ibu kota sendiri di Jakarta. Mhm. Sekarang telah mempunyai kantor pusat ya yang cukup baik, yang cukup megah atas sumbangan partisipasi dari beberapa simpatisan ya, Iya. simpatisan daripada Mhm. PMI ini sendiri. Oke. Kita melihat kalau di Indonesia, malahan mungkin di beberapa negara, Iya. kalau Mubalikho ini Mhm. sepertinya tidak ada yang mengayomi, Oke. tidak seperti anak yatim ya, Aha. Ada panti-panti begitu ada ya, ya. panti-panti dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah, inilah kita tergetar hati kita Mm-mm. ya merasakan Iya. padahal pentingnya Mubalikho ini Mhm. terutama bagi kita ya, Iya. bagi penduduk Indonesia ini, Iya. karena kita ini yang mempunyai banyak pulau-pulau ya yang terpencil Iya. 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 secara geografis, Mhm. yang susah untuk dijangkau. Oke. Tambah lagi di Provinsi Riau ini Mm. ya. Dan itulah kita coba mengayomi Mubalikho ini Iya. ya, ya dengan beberapa Mm. menarik daripada simpatisan ya, Oke. yang ini telah kita rasakan, kita rasakan seperti di Provinsi Riau gitu. Oke. Kita juga mendapat bantuan ya, mendapat bantuan dari simpatisan Oke. kita ya. Ada juga dari simpatisan ini dari non muslim Oh, justru gitu. Oh, gitu. sampai Oh. begitu gitu. Oke, tapi mungkin ya bisa diinformasikan pengunjung Mall Pekanbaru juga mungkin di sini. Ada yang mungkin barangkali belum familiar dengan Mubaligho ini. Ini sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan Mubaligho ini? Mubalikho ini sebenarnya adalah ujung tombak ya daripada para santri-santri ini di lapangan. Oke. Mubalikho ini dia yang mengajarkan ilmu keagamaan. Oh gitu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu keagamaan itu kita sebutnya Mubaligho gitu ya. Ya, terutama dalam kajian mengaji ya. Nah, itu Guru ngaji gitu ya. Bisa guru ngaji. Oke. Seperti begitu. Oke, baik. Jadi ini mungkin pengunjung Mall Pekanbaru juga sudah bisa memahami ya bahwa, dan juga pemirsa Sumek TV atau Melayu TV juga, bahwa PMM ini adalah organisasi untuk itu. Jadi Persaudaraan Mubaligho Indonesia. Untuk wilayah Riau ketuanya adalah Ayah Mazir. Mungkin saya izin ke Wakil Wali Kota Pak Ayat dulu, karena beliau ini juga sama-sama kita tahu sangat concern dengan keagamaan ya. Jadi beberapa kali saya melaksanakan ibadah sholat Jumat di beberapa masjid, alhamdulillah beliau jadi khotibnya ya. Artinya mudah-mudahan ini waktu yang tepat juga untuk berdiskusi terkait tentang sinergitas program pemerintah dengan PMMI. Nah ini mungkin Pak Ayat mungkin bisa menanggapi terkait dengan seperti apa tanggapannya Pak terkait dengan adanya organisasi seperti ini, PMMI ini dalam hal ini Pak. Iya, tentu dari pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik kehadiran PMMI baik tingkat provinsi maupun tingkat Kota Pekanbaru. Ya, sesuai namanya Persaudaraan Mubaligho Indonesia. Iya. Mubalig ini adalah orang yang menyampaikan, diambil gitu ya? dari satu hadis balighu anni walau ayah. Tapi bukan ayat Cahyadi gitu ya.
Sampaikan dariku iya. walaupun satu ayat. Oke, iya juga ya Pak ya. Ya. Jadi ini ya, balighu Ya. anni walau ayat. Menyampaikan ya. Menyampaikan walaupun satu ayat. Makanya saya tadi kan katanya pas sholat Jumat saya khotib, karena saya hafal satu ayat mungkin saya sampaikan lah gitu. Walaupun satu ayat walaupun ya Pak satu ya. ayat. Jadi persaudaraan mubalig jadi menyatukan. Dan Hmm. tentu kami sekali lagi atas nama pemerintah kota menyambut baik, apalagi ya Kota Pekanbaru dengan visi sejak saya bersama Pak Wali ini periode kedua. Periode pertama 2012 menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Betul. Kemudian 2017 sampai nanti berakhir Mei 2022 menjadikan Pekanbaru sebagai smart city yang madani. Iya. Tetap madaninya masih ikut. Itu artinya apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Madani ini sebetulnya kalau Pak Wali selalu menyampaikan itu belajar dari ketika Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Ada 3 komponen ya, yang dilakukan oleh Nabi. 4. Pertama adalah membangun masjid. Ya, alhamdulillah di Pekanbaru ini banyak masjid musola, hampir lebih dari 1.500-an masjid musola. Nah, inilah mubalik kita sering memberikan pencerahan kepada masyarakat Pekanbaru. Kemudian yang kedua menyatukan seluruh komponen masyarakat Madinah. Jadi ketika Nabi sampai ke Madinah, ini kan ada ya muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ada orang-orang Islam Madinah atau Ansor, masih ada orang Nasrani, masih ada orang Yahudi, masih ada orang musyrik. Nah ini disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Kemudian membangun pasar, ya, nah ini. Nah makanya madaninya ini sangat tergantung kepada para ya tadi mubalik tergantung kepada para dai. Walaupun kami dari pemerintah kota bagaimana untuk mewujudkan madaninya, ini ada masjid-masjid paripurna, ada masjid paripurna tingkat kota seperti Masjid Paripurna Ar-Rahman. Kemudian di kecamatan sudah ada 12 masjid paripurna kecamatan. Kemudian ada 83 masjid paripurna. Masjid paripurna ini maksudnya masjid seperti apa Pak Ustaz? Jadi semangatnya masjid paripurna ini bagaimana masjid ini selain fungsi ibadah, juga di sana ada fungsi pendidikan, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi. Ada MDA paripurna, begitu? Iya. Tidak hanya MDA. Tapi? Ya bahkan kalau bisa ada ya SMA-nya, bahkan kalau bisa ada perguruan tingginya. Seperti Al-Azhar. Al-Azhar itu awalnya adalah masjid perguruan tinggi masjid di ini ya, di Jakarta. Mesir itu. Ya di Mesir. Ya, Al-Azhar Mesir. Kalau Al-Azhar Jakarta kan nyontek nama aja gitu. Keterkenalan perguruan kampus Universitas Al-Azhar Mesir gitu. Awalnya di masjid saja gitu. Karena kalau kita umroh, kalau kita haji, itu kan pendidikan anak-anak di Saudi ya, di Mekah Madinah baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu kajian-kajian Quran, halakoh itu di masjid-masjid Mekah atau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu banyak para ulama-ulama membuat majelis-majelis ilmu di masjid. Harapannya nanti masjid-masjid paripurna bisa seperti itu. Iya, tidak hanya untuk tadi ya selain fungsi ibadah 5 waktu, Jumat, juga ada kajian-kajian, bahkan ya ada ekonominya, fungsi ekonomi, harapannya. Cita-citanya seperti itu. Amin. Ini masih kan ada tentu perlu sinergi. Sudah ada PMMI, ya ada juga ikatan-ikatan dai yang lain, misalnya IKADI, Ikatan Dai Indonesia, ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ada IKMI, Ikatan Masjid Indonesia, ada MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Banyak nah ini saya pikir bagus sekali untuk sama-sama bersinergi, sama-sama kita bangun Pekanbaru yang kita cinta. Tadi ruh madaninya jangan sampai hilang gitu. Ya, amin. Ya, jadi mudah-mudahan ini masyarakat dai-dai juga tadi kata Pak Ayat mubalik itu penyampai. Ya kan, artinya bisa siapa saja ya Pak ya. Artinya menyampaikan kebaikan atau ayat yang tadi dimasuk oleh Pak Ayat. Walaupun yang dimaksudnya bukan Pak Ayat Cahyadi ya Pak ya. Itu kampanye nanti kalau. Betul. Ya, sekali lagi pengunjung Mall Pekanbaru ya mungkin bisa bergabung bersama kita, bisa menempati tempat duduk yang sudah kita siapkan di bagian depan. Masih ada yang kosong tanpa ada tempat khusus untuk siapapun, jadi bisa mengisi tempat duduk yang masih kosong. Kalau tidak, mohon izin bisa berdiri dan bersama-sama kita di program Cahaya Kolbu. Karena ini edisi spesial bagi kami khususnya karena di sini ada pembina dari Sumek TV atau juga Melayu TV. Kemudian juga kita bisa menghadirkan unsur dari pemerintah langsung pula. Wakil Wali Kota Pekanbaru Pak Ayat Cahyadi bersedia kita hadirkan di program ini.
Pak Ayat kita izin break sebentar, Ayah Maizir juga kita izin sebentar. Nanti kita masih akan kembali lagi pemirsa. Tetap bersama kami di program Cahaya Kolbu. Se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Ya, baik, kita masih di Cahaya Kolbu, kita masih live dari studio virtual Sumek TV Melayu TV di lantai 2 Mall Pekanbaru. Pemirsa, untuk pengunjung Mall Pekanbaru bisa bergabung ya. Yang masih lihat dari pojok-pojokan, mending mendekat saja, masih ada tempat duduk yang kosong di bagian depan kita. Jadi isi tempat duduk yang masih kosong untuk bersama-sama kita di program Cahaya Kolbu ini. Kita masih bersama dengan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahyadi juga masih bersama-sama kita di 1 jam program Cahaya Kolbu. Kemudian masih ada Ketua PMMI Riau, Ayah Maizir juga masih bersama-sama kita untuk ngobrol-ngobrol di program ini terkait dengan sinergitas antara program pemerintah dengan PMMI ya. Jadi nanti yang ingin bertanya juga nanti kita kasih kesempatan juga, mungkin pengunjung Mall Pekanbaru yang ingin bertanya atau yang ingin bertanya via live chat. Kita saat ini live dari Facebook ya, Facebook Sumek TV dan juga Instagram. Nama akunnya Sumek TV Melayu TV, Sumek TV. Oke, jadi bisa live, tinggalkan pertanyaan di live chat jika ingin
bertanya ke Bapak Ayat Cahyadi dan juga Ayah Maizir ya. Saya izin ke Ayah Maizir dulu ini Ayah. Ini terkait dengan selama ini sudah 3 tahun tadi ya, berdirinya PMMI ya. Ini selama ini 3 tahun mungkin bisa disampaikan support pemerintah sendiri selama 3 tahun ini seperti apa ya? Adakah support dari pemerintah Riau atau juga pemerintah Kota Pekanbaru? Ya, kita sebenarnya kalau di Pekanbaru ini belum sampai 3 tahun. Oh, belum sampai 3 tahun. Di pusat, kita di Pekanbaru ini baru 2 tahun ya, baru 2 tahun. Iya. Dan kita juga banyak mendapat banyak mendapat masukan. Iya. Arahan ya. Ya ini pakarnya Pak Ayat Cahyadi ini gitu. Oh, oke. Iya. Sehingga apa aja yang kita programkan, ya terutama kemarin ada bantuan dari kita, bantuan sembako hand sanitizer dan untuk antisipasi virus ini gitu, COVID ini gitu. Oke. Beliau juga hadir dan sering bersama kita, Pak Ayat. Ya. Dan ini ada beberapa yang harus kita teruskan program ini ya. Program ini bagus karena terkadang ada yang bisa terjamah oleh pemerintah, ada yang tidak. Betul. Nah ini harus kerjasama di antara kita, saling bantu membantu. Iya. Di Pekanbaru ini sendiri, ya pertama kita memang bantuan-bantuan sembako dan lain sebagainya ya. Iya. Ini kita kena Pekanbaru. Ini jangkauannya agak dekat ya, dan kita kantornya di sini. Tapi tak kalah penting juga bagi kita. Iya. Kita sampai di Kabupaten Bengkalis ya, Dumai, Indagiri Hilir, Indagiri Hulu dan lain sebagainya. Kita telah mendistribusikan beberapa bantuan ini gitu. Bantuan untuk para mubalik dan mubalikho ini, terutama ya. Terutama karena terkadang para mubalikho ini, kita tahu Riau ini adalah secara geografis ya, luas ya, yang sangat sulit untuk dijangkau. Jadi kita mencoba membantu ya bersama dengan pemerintah. Kalau di Kota Pekanbaru ya insya Allah Bapak Ayat Cahyadi selalu mendampingi kita. Beliau bersama-sama ya. Selalu bersama gitu. Ya dalam memberikan sembako lain sebagainya beliau hadir gitu. Nah untuk yang akan datang ini akan kita kembangkan, akan kita teruskan ya. Karena ini adalah kerja yang mulia ya. Kerja yang baik. Untuk para mubalikho ini. Karena mubalikho inilah ujung tombak bagi dari siarnya agama kita. Iya. Ya kalau soal itu ya ini Pak Hayat ini beliau adalah leading sektornya ya, sektornya. Sangat paham apa-apa yang harus dikerjakan yang dibutuhkan yang dibutuhkan bagi siarnya agama kita. Iya. Baik. Nah, kebetulan kita memang kalau sosok Bapak Ayat kita sudah sama-sama kenal. Mungkin secara pemerintah mungkin Pak Ayat. Ini selama ini support kita dari pemerintah Kota Pekanbaru begitu, Pak? Iya, untuk PMMI di Pekanbaru, seingat saya karena saya pernah
minta Pak Maizir untuk bagaimana membina PMMI Pekanbaru. Oke. Nah itu di awal-awal 2020. Oke. Cuma kan memang COVID, ya, Corona. Iya, 2020 ini langsung Corona. Iya. Ya awalnya di akhir 2019 sudah ada pengurusan PMMI Pekanbaru itu. Oke. Ya. Nah bahkan sempat ketika ada acara PMMI di pusat, Pak, ya, ini kita dari Pekanbaru itu ikut. Waktu itu acara PMMI itu mau buat pesantren terbuka. Oh, Saya artinya bilang, pesantren iya. terbuka ini maksudnya? Nah itu bagus sekali saya bilang. Oke. Ya. Siapa saja boleh masuk begitu, Iya, Pak? pesantren terbuka seperti universitas terbuka ya, kan ada UT ya. Tidak ada batasan usia ya? Universitas terbuka. Iya. Saya pikir bagus gitu ya. Hanya itu di akhir Desember, kemudian di 2020 sempat kita mau buatkan acara sinergi kolaborasi antara pemerintah kota, PTQ, PMMI dengan dunia melalui dunia Islam menjelang bulan Rajab 1441 Hijriah, kalau nggak salah di bulan-bulan Maret. Oh, pas COVID itu? Iya, pas kita mau sudah siap itu, ya udah matang semua. Ya qadarullah 2 Maret 2020 itu kan Presiden langsung menyampaikan bahwa Indonesia terpapar COVID, nggak boleh lakukan kegiatan-kegiatan, maka akhirnya kegiatan itu pun tak jadi. Oh, oke. Ya karena COVID, dan memang di masa pandemi COVID-19 ini, saya kalau rapat dengan Forkompinda Kota Pekanbaru selalu menyampaikan agar menjadi perhatian khusus para dai-dai ya, para mubaligh-mubaligho. Iya. Kenapa saya sampaikan? Karena kan di masa Covid di awal-awal misalnya, kalau ada seorang dai yang dia fokus berdakwah, seorang mubaligh yang dia fokus berdakwah gitu, ya, dia tidak punya aktivitas lain karena memang dia harus membina umat ini. Itu kan di masa Covid kemarin pengajian ya masjid-masjid kan hanya untuk azan saja. Sholat berjamaah pun kita di rumah ya. Hanya penanda waktu saja. Ya Jumatan kan juga sempat tidak ini karena untuk memutus mata rantai. Saya sampaikan bahwa ini paling terpap ini ya, selain ya tadi ekonominya adalah para pedagang, UMKM itu pengaruh. Ya juga adalah para mubaligh-mubaligho. Makanya sempat kita mendata dari pemerintah kota yang kita berikan bantuan para mubaligh-mubaligho itu ada gitu ya, para dai-dai. Walaupun ya tentu sebatas kemampuan pemerintah kota. Disinilah kemudian ya perlu semua para muhsinin ya, para orang-orang agnia, para ini untuk membantu para dai-dai ya kita, para mubaligh-mubaligho. Namun alhamdulillah ini kan sejak Mei ya, Mei 2020 itu kemudian kita memberlakukan perilaku ya hidup baru, artinya new normal. Virus ini kita kendalikan, namun aktivitas ya ekonomi termasuk aktivitas tadi pengajian-pengajian di masjid, sholat Jumat silakan, tetapi tetap protokol kesehatan. Maka sekarang udah ya pengajian-pengajian sudah berjalan kembali. Oke, jadi tetap ada support dari pemerintah ya. Iya memang karena COVID ini akhirnya PMMI belum ada kegiatan khusus Pekanbaru. Iya. Mungkin karena COVID ini. Betul. 2021 nanti mudah-mudahan COVID segera mudah-mudahan sama kita. Pertama tetap jangan kendor, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan lupa doa, tingkatkan imunitas. Dan kita doa juga mudah-mudahan program vaksinasi ya, baik vaksin yang dari luar negeri maupun vaksin merah putih yang sekitar 45 juta itu mudah-mudahan berhasil dengan baik. Amin. Tadi bincang-bincang tadi saya sebelum kesini ada acara dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota melihat beberapa titik-titik pengamanan dalam Nataru ini dan juga tadi sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau itu meninjau beberapa rumah ibadah. Nah sebetulnya di samping saya Kadiskes provinsi. Saya tanya-tanya, Bu, ini vaksin ini targetnya kan jumlah penduduk Indonesia ratusan 200-an juta lebih. Sementara vaksinnya tadi baru 45 juta. Iya dia katanya dalam ini 70%. Jadi kalau 70% masyarakat ini sudah tervaksin, mudah-mudahan ini
menjadi ya mudah-mudahan bisa memutus mata rantainya ya. Ya, sama-sama lah kita doa Amin, dan dukung amin. program pemerintah. Amin ya Rabbal Sehingga ke alamin. depan bisa normal lagi kita. Iya, benar. Termasuk PMMI ya. PMMI bisa berjalan lagi, bergerak lagi gitu. Amin, amin. Termasuk program tadi yang rencananya iya, itu universitas tadi ya. terbuka itu. Betul. Pesantren terbuka. Ya. Oh, jadi itu rencananya dibukanya di Pekanbaru. Enggak, dia di Indonesia ya, Oke. di Indonesia dari pusat. Iya. Cuma kemarin ada pelatihannya, modul-modulnya disampaikan gitu. Oke, jarak jauh juga gitu. Ah, Seperti universitas terbuka yang tadi jadi Bapak dia ya kan kalau kita perhatikan UT ada tetap tatap mukanya. Iya. Hanya kalau pesantren yang ini kan harus mondok. Iya. Nah ini dia tidak mesti mondok ya, dia bisa saja sekolahnya di SD negeri, di SD swasta, di SMP, di SMA, namun dia bisa mengikuti kajian-kajian keislaman, mungkin entah polanya ya sepekan sekali gitu ya. Iya. Namun materi-materi tentang keislamannya itu diajarkan dalam pesantren terbuka itu. Iya, wah ini salah satu juga mungkin goalsnya atau tujuan dari PMMI sendiri ya, Ayah Maizir ya. Ya, Iya. jadi Pak Ayat Cahyadi ini bersama kita, Iya. yaitu di Provinsi Riau ini, bukan hanya Kota Pekanbaru. Iya. Beliau adalah salah satu pembina PMMI di Pekanbaru. Iya. Tapi beliau selalu hadir Ya, dalam acara-acara kita ya. Acara-acara PMI beliau sering hadir. Iya. Beliau ya, sering memberi tunjuk ajar ya, bagaimana PMI ini berkembang. Oke. Karena beliau ini basicnya kan ustadz ya, Iya. jadi sangat piawai Betul. dalam hal demikian itu gitu. Jadi beda dengan saya gitu kan. Saya masih banyak tunjuk ajar dari beliau sebenarnya. Bagaimana membangun PMI ini di masa hadapan gitu. Betul. Cuma bagi kita memang ada kendala-kendalanya ya. Iya. Kita baru mulai bergerak, Aha. setelah itu kita dihantam pandemik ini kan. Jadi kita berhadapan dengan pandemik, tentu agak slow sedikit lah gitu di Iya. dalam perjalanannya. Tapi namun kita tidak akan patah semangat ya. Iya. Justru saya melihat di dalam program-program kita ya, program-program daripada PMI ini, Iya. bagaimana cara memberdayakan mubalik-mubalikho ini Oke. sebagai ujung tombak justru bagi kita siarnya agama kita ya, bagi umat gitu. Iya. Nah inilah yang harus ya kita bina, Oke. kita santuni ya, yang harus bersama kita pikirkan. Karena kalau anak yatim itu sudah ada yang menyantunnya ya. Betul. Panti-panti tadi ya, salah satunya kalau ya. mau balik ini Iya. itu bukan terbiarkan, tidak, tapi wadah untuk itu kelihatannya belumlah apa betul ya, belum Sebanyak begitu. untuk yatim-yatim itu ya Ustaz ya. Ya. Kita seperti ya yatim piatu dan lain sebagainya gitu. Iya, baik. Dan pemirsa Sumek TV, Melayu TV ya, dan juga pengunjung Mall Pekanbaru, kita kasih kesempatan juga mungkin untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita di program Cahaya Kolbu ini mengenai sinergitas program pemerintah dan PMMI. Jadi untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di program ini, PMMI ini adalah sebuah organisasi atau juga sebuah wadah yang tujuannya tadi untuk mengayomi dari mubalik-mubalighoh Indonesia. Jadi Ayah Maizir Mit, beliau ini adalah ketua dari PMMI untuk wilayah Riau ya. Jadi ini kita harapannya menjadi momen juga ya untuk kita sama-sama lebih mengetahui banyak tentang ternyata
ada sebuah organisasi persaudaraan Mubaligh-Mubaligho Indonesia yang ada di Kota Pekanbaru dan di Riau. Jadi tujuannya tadi seperti yang kita sebutkan, ini mudah-mudahan bisa mensejahterakan ya Ayah ya, mensejahterakan para mubaligh-mubalighoh yang selama ini terkesan tidak punya wadah lah, pembinaan untuk mereka. Baik, kita jeda sebentar pemirsa ya. Sekali lagi Anda juga bisa bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di live chat kita di live Instagram sumektv.id, bisa di follow Instagramnya. Kemudian juga bisa berteman dengan Facebook Sumek TV Sumatera Melayu TV. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Sumatera Melayu Center Sumek TV. Kita masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Kolbu. Se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vem com o bumbum. Se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vem com o bumbum. Ya, baik, kita masih di Cahaya Kolbu dan kita masih bersama dengan narasumber-narasumber yang alhamdulillah masih bersama-sama kita di sini ya. Dan kita masih membahas terkait topik ini penting karena apa? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Bapak Ayat Cahyadi, sebenarnya banyak organisasi-organisasi yang harapannya ini bisa mensejahterakan seperti halnya Mubaligh-Mubaligho ini. Ada Persatuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia,
dan lain sebagainya itu tadi salah satunya adalah ini apa namanya persaudaraan Mubalik-Mubaligho Indonesia yang di kesempatan sore ini kita coba obrolkan terkait program sinergitas program pemerintah dan juga PMMI. Ketua PMMI Riau ada di sini bersama kita Ayah Maizir Mit. Mungkin ke Ayah Maizir lagi, ini Ayah terkait dengan ini di segmen terakhir ya. Harapan kita nanti ini, karena sebenarnya tadi dari pemerintah kota sendiri sudah ada rencana, tadi Pak Ayat bilang ada program yang tertunda. Mudah-mudahan nanti 2021 kita bisa jalankan atau ada banyak harapan apa lagi yang nanti ke depan kita harapkan bisa untuk memajukan program-program PMMI ini Ayah. Ya mudah-mudahan yang akan datang ini, ya. Ini program kita bisa berjalan ya secara baik. Aha. Kenapa demikian? Karena kita ketahui Provinsi Riau ini secara geografis Aha. ini daerahnya kan terpencar-pencar ya, terpencar-pencar. Oke. Sehingga Mubaligho ini bukan terbiarkan tapi sulit dijangkau. Yang berada di daerah-daerah di pesisir-pesisir gitu. Iya. Nah inilah kita coba mengakomodir daripada kepentingan daripada Mubaligho ini. Iya. Karena kalau kita tidak memperhatikan, iya. Nah ini sayang karena ujung tombak daripada siarnya agama kita ini adalah dari Mubaligho ini. Kalau di Pekanbaru saya melihat ini sudah baik ya. Dan kita sering berkoordinasi ya sama Pak Ayat. Beliau pun salah satu pembina dari PMMI ini. Di Kota Pekanbaru kita banyak berkoordinasi sama beliau. Iya. Apa-apa yang menjadi kepentingan Mubaligho dalam kota ini gitu. Baik. Kalau di Pekanbaru sendiri ya, ini sekretariatnya PMMI atau office-nya begitu, adakah yang bisa didatangi, dikunjungi oleh Mubaligho atau siapapun nanti yang ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang PMMI ini Ayah? Sangat bisa. Karena sekretariat kita ini berada di tengah kota. Di tengah kota gitu ya, di Jalan Pawon ya, Jalan Pawon nomor 15. Jalan Pawon nomor 15 ya. Sedangkan di sebelahnya adalah tempat kediaman saya, Jalan Pawon 17. Jadi kita welcome sekali gitu. Iya. Kalau buat ini berkoordinasi dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik ya, baik. Nah, mungkin Pak Ayat mungkin juga bisa disampaikan. Ini kita memang belum tahu pandemi bisa bisa selesainya kapan. Tapi mungkin kalaupun pandemi belum berakhir, adakah mungkin nanti program-program yang kita bisa sinergikan dengan PMMI dalam hal ini, Pak Ayat? Secara virtual mungkin atau dengan protokol kesehatan COVID-19 gitu. Iya, pertama saya melalui Sumek TV, Melayu TV mengajak pada seluruh masyarakat Pekanbaru tetap jangan kendor menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, tingkatkan imunitas dan jangan lupa doa. Betul. Karena kalau kita perhatikan sekarang ini muncul masih dalam tanda petik bahasa saya varian baru virus corona, yaitu yang di Inggris. Makanya beberapa negara ini kan menutup penerbangan baik dari dan ke Inggris. Betul. Ya termasuk kita dengar juga ya di Saudi Arabia ini juga mulai menutup penerbangan jamaah umrohnya, sehingga ada beberapa jamaah kita ini yang sudah pesan ya berangkat ini di cancel penerbangannya. Nah jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat jangan kendor ya, untuk tetap menerapkan protokol 4M dan juga jangan lupa selalu doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga segera mencabut wabah
pandemi COVID-19 ini. Amin, Nah, amin. tentang sinergi ya tentu akan terus kita tingkatkan karena memang tadi seperti saya sampaikan ya saya mengajak seluruh dai-dai ya, para mubalik-mubalighah, para tokoh-tokoh agama Ya, untuk bagaimana sama-sama mengawal visi Madani sehingga Pekanbaru Smart City Madani dan juga Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, Ya. pusat pendidikan, pusat budaya Melayu menuju masyarakat yang sejahtera dengan landasan iman dan takwa, Ya. ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Pekanbaru. amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun pandemi belum berakhir kita masih akan tetap Oh iya. menjalankan program-program Oke. yang nantinya bisa Insya bersinergi Allah. dengan mereka ya, Insya Allah, Pak Ayat ya. Iya. Oke. Nah, ini satu hal yang penting juga untuk kita ketahui bahwa persaudaraan Mubalik Indonesia untuk wilayah Riau ini sudah ada di sini, artinya siapapun bisa bergabung di sini kah ya, atau memang hanya guru mengaji, kemudian penceramah, atau apa saja yang sebenarnya masuk dalam lingkup dari PMM ini ya, secara profesi begitu ya? Ya, tentu kita terutama kita sangat menjaga Iya. akan siarnya agama kita tentu ya. Oke. Jadi di mana sendi-sendi yang ada kurang, Aha. ya kita akan menyantuni Aha. ya, di samping mubalik-mubalikhonya, kalau ada yang perlu ya untuk disampaikan kepada kita, Oke. untuk kita saling kita memperkuat ya. Oke. Ini tidak akan kita hindarkan Nah. demi siarnya agama kita ini gitu Aha. ya. Pertama ya tentu buat mubalik hoya gitu kan. Kedua ujung tombak daripada siarnya agama kita ini tentu berada di mubalik dan mubalik hoya ini. Oke. Mereka adalah viewer terdepan untuk mengembangkan ya, siarnya agama kita. Iya, jadi para penceramah begitu ya. Kita masuk di sini ya, guru ngaji. Kemudian yang ustazah-ustazah yang di pesantren-pesantren masuk kan? Iya, kita beruntung di Kota Media Pekanbaru ini. Iya. Ada Bapak Wakil Wali Kotanya Hmm. yang sangat peduli tentang sendi-sendi ya, siarnya agama kita. Islam. Gitu. Oke. Dengan juga tidak menafikan ya, artinya tidak menutup persaudaraan dengan agama-agama lain gitu. Oke. Beliau salah satu yang sangat peduli akan soal agama ini, tambah lagi ke mubalikho ini. Kemarin beliau pada acara ya muktamar PMMI di Jakarta, saya aja tidak hadir, beliau hadir. Beliau menyempatkan waktu untuk berhadir ke sana gitu. Oke. Nah inilah kita sangat salut ya, kepedulian beliau ya, akan perhatian beliau Ya. kepada siarnya agama kita ini. Baik. Itu patut kita acungkan jempol ya, kita puji. Apresiasi ya. Kita apresiasi sekali gitu tentang kepedulian beliau akan sendi-sendi keagamaan ini gitu. Baik. Iya, kita sudah di segmen terakhir, memang sudah hampir 1 jam kita bersama-sama. Jadi artinya nanti kita harapannya nanti masih ada Cahaya Kolbu episode selanjutnya nanti yang bisa kita lebih leluasa berdiskusi terkait dengan sinergitas program pemerintah dan juga organisasi-organisasi keagamaan. Dalam hal ini salah satunya adalah PMMI. Mungkin Ayah bisa disampaikan himbauan bagi pemirsa Sumek TV, Melayu TV yang saat ini menyaksikan kita live, bisa disampaikan ya harapan, mungkin himbauan juga
Ya, harapan kita tentu di masa pandemik ini Iya. Kita sangat memperhatikan ya, ya apa-apa yang harus ya, menjadi apa kita tanggung jawab kita ya, bagi kita tentu memakai masker ya. Iya. Itu mencuci tangan ya dan lain sebagainya yang berkenaan ya masalah bagaimana kita mengantisipasi bagi diri kita sendiri gitu tentang masalah-masalah virus daripada pandemik ini gitu. Ya. Baik. Saya rasa mari kita bersama, mari kita bersatu ya. Dan tak lupa memanjatkan doa tentu. Amin, ya, amin. Supaya kita ya khususnya warga Kota Pekanbaru ini ya, tetap terhindar dari pandemi COVID ini. Amin. Ya. Dan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpinnya. Iya. Tetap juga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini dengan doa kita bersama ya, semoga Allah mengabulkan doa kita ini. Amin. Ayah Mazhir, terima kasih sudah hadir di program ini ya. Ya, sehat selalu karena tadi beliau kabarnya kurang enak badan dan memaksakan hadir di sini. Ya, nanti mudah-mudahan segera pulih dan senantiasa sehat Ayah Mazhir. Amin. Oke, mungkin ke Bapak Ayat Cahyadi. Ini mungkin sekaligus mewakili pemerintah Kota Pekanbaru karena beliau adalah wakil wali Kota Pekanbaru. Ini momentum Natal dan Tahun Baru. Ini antisipasinya seperti apa? Kemudian himbauannya juga, silakan Pak. Iya, kepada seluruh masyarakat Pekanbaru dalam liburan Nataru ini. Iya. Pertama mari sama-sama kita jaga ya kondusivitas, ya keamanan, ya Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Iya. Ya, kemudian juga tentang pos-pos pengamanan tadi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru saya juga sempat meninjau tadi jam 11-an sama Pak Kapolres sama Pak Dandim. Iya. Ya, ada 2 titik yang kami tinjau, kemudian selanjutnya siang tadi jam 2-an bergabung dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau sama Pak Wagub, Pak Kapolda, Pak Danlanut, Pak Danrem, kemudian juga dari Kejati dan juga dari Kak Kanwil Kementerian Agama. Meninjau beberapa gereja ya untuk bagaimana memastikan bahwa pemerintah hadir untuk bahwa saudara-saudara yang kita yang Kristiani di dalam menyelenggarakan ibadah ini agar nyaman gitu ya, dan juga tetap kita menghimbau kepada yang melakukan ibadah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan juga untuk tahun baru ini sudah langsung dari Pak Kapolri ya agar tidak ada keramaian-keramaian. Ya, agar tidak ada keramaian-keramaian gitu. Maksudnya jangan berjubel-jubel gitu ya. Ya kan biasanya kalau tahun baru itu kan identik duduk-duduk ya. Perayaan ya. Iya, jadi perayaan ini langsung dari Pak Kapolri dan tadi juga sudah ditegaskan baik oleh Pak Wagub ya juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau dan juga tadi saat kami dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru dan juga Pak Wali juga sudah buat surat edaran. Sudah buat surat edaran baik terkait libur ini agar ya untuk apalagi kalau ASN itu dilarang ada liburan keluar kota kecuali dalam hal-hal yang sangat penting sekali. Ya, dan juga kepada masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan liburan. Ya sudah di Pekanbaru saja, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ini aja lah di Sumek TV sama Melayu TV aja lah gitu. Tepuk tangan dong. Pak Ayat terima kasih sudah hadir di Cahaya Kolbu. Terima kasih, mudah-mudahan support seperti ini saja sudah sangat membuat kami semakin semangat. Pak Ayat, terutama juga PMMI ya, Ayah Mazhir ya. Terima kasih, senantiasa mudah-mudahan saya selalu Pak Ayat dan Ayah Mazhir juga. Dan pemirsa Sumek TV, Melayu TV, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya.
Ya, besar harapan kita siapapun itu, baik mubalik, mubalighoh, bisa lebih sejahtera nanti ke depannya seperti harapan pemerintah Kota Pekanbaru sendiri. Ini bisa menciptakan Kota Pekanbaru yang Smart City Madani. Akhirnya saya Ali Dahlan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa di follow Instagramnya sumektv.id dan juga di subscribe YouTube channelnya Sumatera Melayu Center Sumek TV. Facebooknya juga bisa di-add-kan Sumek TV, Sumatera Melayu TV untuk mendapatkan update program-program dari Sumek TV, Melayu TV. Akhirnya saya Ali Dahlan, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.